Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi dengan judul Manajemen File. Sebelum masuk ke presentasi, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Badar. Teman saya, Saudara Raden Habib Muhlisin, Saudari Nur Aulia Amanda, dan Saudari Yera Nafisi. Adapun submateri yang akan disampaikan yang pertama yaitu pengertian manajemen file, manfaat manajemen file, fungsi manajemen file, arsitektur manajemen file, jenis-jenis manajemen file, eksistensi file, tipe manajemen file, konsep manajemen file, atribut manajemen file, struktur file pada sistem operasi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen file. File atau berkas adalah kumpulan informasi yang saling berkaitan dan diberi nama serta disimpan di penyimpanan sekunder. Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Yang kedua yaitu manfaat dari manajemen file. Manfaat dari manajemen file itu dapat mengurangi resiko kehilangan file atau data yang contohnya terhapusnya file yang tidak disengaja, file tersimpan yang letaknya di mana saja dan tidak teratur, serta dapat memudahkan kita dalam mencari file tersebut. Lalu dapat menghemat kapasitas penyimpanan dengan melakukan penghapusan file atau data yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen file. Beberapa fungsi manajemen file pada sistem operasi. Yang pertama, pembuatan file, memodifikasi file, bahkan penghapusan file. Yang kedua, penggunaan file secara bersama. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membackup dan merecovery data untuk mencegah terjadinya hilangnya data. Yang keempat, informasi dan data dapat disimpan dengan baik dan aman. Yang keempat, arsitektur manajemen file. Yang pertama, sistem akses, yaitu berkaitan dengan cara penyimpanan data pada file akses. Yang kedua, manajemen file, yaitu berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan, yaitu berkaitan dengan alokasi file di dalam media penyimpanan. Yang keempat, mekanisme integritas file, yaitu jaminan informasi pada file. Jenis-jenis manajemen file. Yang pertama, file induk. File induk merupakan file yang digunakan untuk menyimpan data dari sistem informasi tertentu secara lengkap. Yang kedua, file laporan. File yang berisi data untuk keperluan user. Kemudian yang ketiga, work file, di mana file sementara dari sistem yang digunakan untuk melewatkan data yang dibuat oleh program ke program lain. Yang keempat, program file, di mana file yang berisi instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain. Kelima, text file, file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah program text editor. Kemudian, dump file, yaitu file yang digunakan untuk tujuan pengamanan. Kemudian, library file, yang dimana file yang digunakan untuk menyimpan program aplikasi. Kemudian ada file history, yaitu file yang telah disimpan pada periode waktu tertentu yang telah lampau. Kemudian yang terakhir ada file transaksi, yaitu file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbarui file master. Ekstensi file. Ekstensi file digunakan untuk membedakan dan mengetahui jenis file. Berikut ini beberapa jenis ekstensi file. Ekstensi file dokumen yaitu .docs, .xls, .pptx. Ekstensi file gambar yaitu .gif, .jpg, .jpeg. Ekstensi file audio .mp3, .wav, .wma. Ekstensi file video .mov, .mpeg, .mp4. Ekstensi file software .exe, .msi, .log. Tipe manajemen file. Secara umum ada 3 tipe manajemen file yang terdapat pada sistem operasi. Di antaranya adalah regular file. File regular terdiri dari file teks dan binar. File teks ini berisi barisan teks dalam format txt, sedangkan file binar berisi eksekusi atau exe dan juga binar dari berbagai program aplikasi dalam komputer.
File binar berbentuk exe hanya diketahui oleh sistem operasi, sedangkan binar hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Yang kedua, directory file. File directory adalah file yang dimiliki oleh operation system sebuah komputer. File ini berisi semua informasi terkait daftar file yang berada di dalam folder atau directory. Yang ketiga, special file. File spesial adalah nama logik perangkat masukan atau input atau keluaran atau output yang dianggap sebagai file. Konsep manajemen file. File, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Direktori yang berisi informasi tentang file. Di banyak informasi berkaitan dengan penyimpanan. Direktori ialah file yang dimiliki sistem operasi dan dapat diakses secara terus-menerus di sistem operasi. User atau pemakaian memanipulasi data yang merujuk sebagai file atau direktori. User tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, memanipulasi perangkat, dan sebagainya. Atribut manajemen file. Atribut file merupakan sebuah perintah yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan terhadap suatu file. Terdapat beberapa atribut file yang mampu mengelola file di antaranya. Yang pertama, create file, perintah untuk melakukan pembuatan file yang tidak berisikan data apapun. Yang kedua, delete file, perintah yang digunakan untuk menghapus file yang tidak dibutuhkan lagi. Yang ketiga, open, perintah untuk membuka suatu file dengan menjadikan sistem untuk mengambil atribut secara daftar alamat disk. Yang keempat, close, ketika akses file yang dilakukan sudah selesai dan atribut serta alamat disk sudah tidak digunakan lagi, maka perintah close ini diperlukan untuk memperbesar ruang memori. Yang kelima, read, data akan dibaca dari file dengan sistem yang menentukan banyaknya data. Yang kelima, write, data yang akan disimpan ke dalam file dan akan menambah ukuran dari file tersebut. Yang ketujuh, append, melakukan penambahan data pada data setelah terakhir. 8. Seek, melakukan pengaturan pada posisi pointer ketika menuju posisi yang sudah ditentukan. 9. Get attribute, melihat atribut dari file setelah modifikasi yang dilakukan terakhir kali. Yang ke-10, set attribute, mengubah status pada atribut file. Yang ke-11, rename, melakukan pengubahan pada nama file. Struktur file pada sistem operasi. Ada 3 jenis struktur file pada sistem operasi. Yang pertama ada partisi. Partisi adalah pembagian suatu objek ke dalam beberapa bagian dengan tujuan tertentu. Sedangkan partisi dalam sistem berkas dan pengelolaan sarana penyimpanan adalah sebuah bagian dari ingatan atau sarana penyimpanan yang terpisah secara logis, yang berfungsi seolah-olah bagian tersebut terpisah secara wujud. Yang kedua ada folder dan file. Folder adalah suatu program pada komputer yang berguna untuk menyimpan berbagai macam file di dalamnya. Fungsi utama dari folder adalah untuk menyimpan file sekaligus mengelompokkannya menurut jenis file itu sendiri. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary store. Yang ketiga ada subfolder. Subfolder adalah folder yang terdapat di dalam folder. Berikut contoh dari partisi. Dan selanjutnya ada contoh dari folder dan file. Dan yang terakhir ada contoh dari subfolder. Cara memanajemen file yang efektif. Cara memanajemen file yang baik dan efektif tersebut sebenarnya harus diketahui dengan benar. Jangan sampai salah dalam perihal penamaan dan penyimpanan file yang ada dalam sistem operasi pada komputer. Yang pertama, simpan data di lokasi yang sama. Manajemen file merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penyimpanan data atau file.
yang ada dalam sistem operasi pada komputer. Maka dari itu, dalam menyimpan file harus disimpan dalam lokasi atau folder yang sama dengan tujuan agar file tersebut tersimpan sama dan tidak tercampur dengan file yang lain. 2. Pisahkan file penyimpanan berbagai jenis file. Dalam manajemen file, penyimpanan file juga harus yang sesuai. Jangan sampai file audio dengan surat di satu lokasi sehingga membuat seseorang menjadi pusing. Maka dari itu, pisahkan dengan baik file yang memiliki format yang berbeda. Yang ketiga, gunakan file konversi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis dalam era digital tersebut, file yang disimpan yang sudah memiliki kapasitas yang besar dan tentunya harus menggunakan teknik konversi file yang tepat, menggunakan berbagai batch dokumen konversi produk. Yang keempat dan yang terakhir, shared dokumen. Shared dokumen akan membantu para pengguna dalam manajemen file supaya tidak hilang dan tercecer. Salah satu yang paling banyak digunakan yakni Google Drive, OneDrive yang dapat memudahkan siapapun untuk menyimpan dan mengupdate file dimanapun. Karena dengan yang namanya menyimpan file di internet akan merasa mudah sekali dan dalam merubah file kapanpun tanpa harus pergi ke kantor atau perusahaan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.